Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN dengan benar. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Ayo membaca. Bacalah teks pidato berikut. Kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita semua berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi.
Dari teks pidato tersebut, tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil. Nah, bagian-bagian pidato tersebut bisa Nana Ibu lihat pada gambar berikut ini. Ada bagian pembuka, inti, dan penutup. Bisa Nana Ibu baca di dalam video berikut. Anak-anak, berikut teks pidato tentang gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat Bapak, Ibu guru yang saya kagumi, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu fakta unik, suatu fakta yang mana di negara-negara modern tidak akan ditemui hal ini. Mungkin kita kagum melihat Amerika dengan kemajuan teknologinya. Mungkin kita kagum melihat Jepang dengan etos atau semangat kerjanya. Mungkin kita kagum dengan kehebatan arsitek orang-orang Eropa. Tapi kita sebagai orang Indonesia jangan kecil hati melihat kenyataan tersebut. Karena apa? Karena orang Amerika, orang Jepang, maupun orang Eropa pasti akan terkagum-kagum melihat satu fakta unik ini. Suatu fakta kenyataan yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia, tidak oleh orang Amerika, tidak oleh orang Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya. Apa itu? Hal tersebut adalah gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bukankah di luar negeri juga ada bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan? Memang ada, namun kegiatan di luar negeri tersebut masih diikuti dengan yang namanya materialistis alias bersifat kebendaan. Apa-apa dinilai dengan uang. Kita ambil contoh di Indonesia. Saat satu keluarga ingin membongkar rumahnya untuk direnovasi, apa yang terjadi? Maka berbondong-bondong para tetangga maupun orang-orang di sekitar lingkungan itu dengan ikhlas bahu-membahu membongkar rumah tersebut. Tanpa diperintah, warga masyarakat bermusyawarah menentukan pembagian kerja. Tidak ada upah atau bayaran sama sekali. Tuan rumah hanya menjamu para warga tersebut dengan makanan ala kadarnya. Bagaimana dengan di Amerika, Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya? Adakah bila satu keluarga hendak membongkar rumah untuk direnovasi, maka para tetangganya turut membantu? Tidak ada, teman-teman. Tetangga atau orang-orang di sekitarnya akan bersikap cuek, tidak peduli, karena itu bukan masalah mereka. Itu masalah yang punya rumah. Jadi ketika rumah mau dibongkar untuk direnovasi, maka pemilik rumah pasti memakai jasa kontraktor rumah untuk melakukannya. Karena negara-negara di luar sana apa-apa dinilai dengan uang. Bersyukurlah dan berbanggalah kita hidup di Indonesia. Karena uang memang penting, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kebersamaan dalam kebahagiaan dan keceriaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mempertahankan salah satu ciri bangsa kita ini. Semangat gotong royong harus tetap kita jaga, harus tetap identik dengan bangsa Indonesia. Semangat gotong royong ini harus kita tularkan kepada sesama, karena dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan akan tetap terjaga dan tujuan bisa tetap tercapai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Karena saya adalah manusia, tempat salah dan lupa. Jika ada lebihnya, semua itu semata-mata karena Tuhan yang Maha Pemurah
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, demikianlah pidato singkat yang terdapat judulnya di sini mengenai gotong royong. Nah, anak-anak, bacalah teks pidatomu di depan kelas dan mintalah masukan agar teksmu lebih baik lagi. Tulislah masukan dari temanmu dan salin kembali teksmu di kertas kosong. Ternyata bergotong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang terbaik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, anak-anak, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelompokmu, yaitu pertanyaan nomor 1. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Jawabannya, modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. Keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil koperasi. Kewajiban anggota koperasi adalah peduli terhadap jalannya usaha koperasi. Pertanyaan nomor 2. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nah, jawabannya pada sila pertama itu nilainya adalah keanggotaan koperasi secara umum tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, setiap pelaksanaan kegiatan koperasi juga tidak boleh terlepas dari norma-norma agama yang telah ditetapkan. Penerapan pada sila kedua, yaitu semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan mengesampingkan perbedaan yang ada. Dalam sila kedua ini bersikap adil, menghargai hak dan kewajiban, dan bersikap tenggang rasa perlu diterapkan dalam keanggotaan koperasi. Pada sila ketiga itu nilai-nilai yang diterapkan adalah anggota koperasi perlu menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air, dan menjaga persatuan antar anggota koperasi itu sendiri. Pada sila keempat, penerapan nilainya yaitu koperasi dikelola secara demokratis, pengambilan keputusan dalam koperasi melalui musyawarah mufakat di suatu rapat anggota. Juga pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi adalah keputusan rapat anggota koperasi. Dan penerapan nilai pada sila kelima yaitu koperasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan anggotanya saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat di sekitar koperasi. Sisa hasil usaha yang timbul akibat dari pemberian pelayanan terhadap anggota, sisa tersebut dibagikan dengan adil sesuai dengan jasa partisipasinya kepada koperasi. Anak-anak, sekarang ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Nah, sekarang ayo mencoba. Coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Jika kamu mencari informasi di internet, mintalah bapak atau ibu mendampingimu. Jawabannya,
Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Dan yang kelima, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemukan perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.